Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى والحشي الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat itu kita masih diberi kesempatan untuk terus menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Dan kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini tak lupa khatib mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, ketakwaan yang bukan hanya soal hubungan pribadi dengan Allah, akan tetapi juga sebagaimana kita menjaga amanah yang dititipkan kepada kita, terutama amanah keluarga dan generasi penerus. Pada kesempatan yang mulia ini pula, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Menjaga Generasi Muda dari Krisis Akhlak di Era Digital. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar senantiasa menjaga keluarga, bukan hanya menjaga soal pemenuhan kebutuhan materi, akan tetapi juga memastikan mereka tumbuh dengan iman yang kokoh dan akhlak yang mulia. Ini adalah tugas besar yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dialihkan, dan tidak bisa dianggap ringan. Terlebih saat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup di era modern yang serba digital. Sebuah zaman yang menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Apa yang kita inginkan dan ingin kita jangkau bisa diraih dalam hitungan detik.
bekerja, berkomunikasi, bepergian, dan berbagai aktivitas lainnya bisa dilakukan dengan cepat. Namun di balik itu semua, ada tantangan yang tidak kalah besar. Handphone, internet dan media sosial, serta artificial intelligence telah mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, bahkan memandang kehidupan. Jika dulu orang mencari ilmu harus datang ke majelis ilmu, hari ini ilmu dan pengetahuan bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun. Seolah dunia sudah ada dalam genggaman kita. Ironisnya, di saat akses ilmu begitu mudah, justru krisis akhlak semakin terasa. Mengapa ini bisa terjadi? Semua karena teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kesiapan moral manusia dalam menggunakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita jujur melihat realitas di sekitar kita. Anak-anak hari ini tumbuh dalam dunia layar. Lebih parah lagi, mereka diasuh oleh media sosial. Sejak usia dini, mereka sudah terbiasa dengan smartphone dan sejenisnya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bermain secara sehat, atau berinteraksi dengan keluarga justru habis untuk menatap layar. Remaja hidup dalam tekanan dunia digital. Mereka merasa harus selalu tampil sempurna di media sosial, mengejar like, komentar, dan pengakuan dari orang lain. Dari sinilah muncul budaya riah modern, pamer kehidupan, pamer kebahagiaan, bahkan pamer ibadah. Padahal hati mereka gersang. Lebih memprihatinkan lagi, konten negatif begitu mudah diakses tanpa filter yang kuat. Generasi muda bisa terpapar pornografi, kekerasan, gaya hidup bebas, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semua ini perlahan mengikis rasa malu, melemahkan iman, dan merusak akhlak. Di sisi lain, adab mulai terkikis, cara berbicara kepada orang tua tidak lagi santun, menghormati guru tidak lagi menjadi prioritas. Di media sosial, orang dengan mudah mencela, menghina, dan menyebarkan kebencian tanpa merasa bersalah. Mereka bisa berbicara dengan mengungkapkan isi hati tanpa etika. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika akhlak mulai runtuh, sebenarnya kita sedang kehilangan fondasi utama kehidupan. Ilmu tanpa akhlak bisa menjadi kesombongan. Kekuasaan tanpa akhlak bisa menjadi kezaliman. Teknologi tanpa akhlak bisa menjadi alat kerusakan. Inilah yang harus kita sadari bersama. Krisis akhlak tidak terjadi secara tiba-tiba. Degradasi moral adalah hasil dari proses panjang, dari kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Anak-anak diberi gadget agar tidak rewel, tetapi tanpa pengawasan. Mereka disibukkan dengan prestasi akademik, tetapi minim pembinaan karakter. Mereka mengenal dunia digital lebih cepat daripada mengenal sang pencipta alam raya. Padahal dalam Islam, pendidikan dimulai dari iman dan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun generasi sahabat bukan dengan teknologi, tetapi dengan nilai, dengan tauhid, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi fenomena ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, mari tanamkan iman sejak dini. Jangan biarkan anak mengenal dunia lebih dulu sebelum mengenal Tuhannya. Ajarkan mereka siapa Allah, mengapa kita salat,
dan untuk apa kita hidup. Yang kedua, mari bangun kebiasaan akhlak mulia. Akhlak tidak cukup diajarkan, tetapi harus dibiasakan. Mulai dari hal yang sederhana seperti berkata jujur, menghormati orang tua, menjaga lisan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kelola teknologi dengan bijak. Teknologi tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita arahkan. Buat aturan penggunaan handphone. Dampingi anak saat mengakses internet. Ajarkan mereka mana yang baik dan mana yang berbahaya. Adapun yang keempat, jadilah teladan. Inilah yang paling penting. Anak tidak belajar dari apa yang kita katakan, akan tetapi dari apa yang kita lakukan. Jika kita ingin anak tidak kecanduan HP, maka orang tua juga harus memberi contoh. Yang kelima atau yang terakhir, bangun lingkungan yang mendukung. Lingkungan adalah guru diam yang sangat berpengaruh. Pilih pergaulan yang baik, ciptakan suasana rumah yang religius, dan libatkan anak dalam kegiatan positif. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama. Generasi hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika hari ini mereka tumbuh tanpa akhlak, maka esok hari kita akan menghadapi krisis yang lebih besar. Jangan hanya menyalahkan zaman, jangan hanya menyalahkan teknologi, tetapi mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita menjaga keluarga kita. Gunakan teknologi sebagai wasilah atau alat kebaikan, bukan gaya atau tujuan. Jadikan handphone sebagai sarana belajar, bukan sekedar hiburan. Jadikan internet sebagai jalan dakwah, bukan pintu maksiat. Jadikan generasi kita pribadi yang bijak dalam menggunakan handphone. Kita semua adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita. Jangan sampai amanah ini kita abaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah." Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita jaga generasi kita dengan sungguh-sungguh. Kita tanamkan iman, kita kuatkan akhlak, dan kita arahkan mereka agar mampu hidup di zaman modern tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan generasi kita sebagai generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمهان وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.